dengan saya Nila Aprianti. Nah, seperti biasa di channel YouTube saya ini saya akan membahas semua tentang makanan masakan India, dan kali ini saya akan membahas tentang bahan-bahan makanannya. Dari mana saya mendapatkan bahan makanan yang sebelum-sebelumnya video yang pernah saya upload itu masak-memasak itu. Nah, makanannya itu bahannya itu saya beli dari Murgan Shop ini. Nah, di sini saya akan belanja semua bahan makanannya dan saya akan kasih tahu ke kalian apa aja nih bahan-bahan makanan ini. Nah, jadi ikutin terus saya mau beli apa di dalam. Yuk. Sri Murgan terletak di Jalan Sunter Agung Barat, Blok A03, nomor 8, Sunter, Jakarta Utara. Murgan ini merupakan minimarket, tapi lumayan besar loh tokonya. Sri Murgan ini berdiri sejak 1969 dan toko-tokonya ini banyak sekali loh, ada di India, Singapura, Malaysia, Indonesia, Australia. Setahu saya di Jakarta ada 3 toko, ada di Taman Kemayoran, ada di Taman Rasuna Apartemen, dan yang ini kita di Sunter. Nah, ini dia pintu masuknya. Pas masuk, kiri kanan berjejer penuh aneka makanan ringan India. Ada beras, ada tepung-tepungan, ada kacang-kacangan, dan masih banyak yang lainnya. Semua produk-produk di sini akan saya jelasin satu persatu apa aja sih nama-namanya dan kegunaannya untuk apa aja. Pantengin terus video saya sampai akhir. Buat teman-teman yang pengen belajar masak masakan India, bahan-bahannya semua komplit ada di sini semua. Kalau misalkan teman-teman gak bisa datang langsung ke tokonya, teman-teman bisa order online aja. Di sini juga dijual aneka manisan kalengan. Jadi instan, gak perlu bikin, gak perlu beli jauh-jauh. Teman-teman tinggal order online di toko ini atau datang ke tokonya dan bisa langsung makan manisan India. Yuk langsung kita lihat produk apa aja sih yang dijual di toko ini. Nah teman-teman, ini namanya tepung gandum. Tepung gandum ini biasanya untuk membuat roti, paratha, dan lain-lain. Tepung gandum ini termasuk makanan pokok orang India. Nah, mereknya pun banyak banget. Ada merek Taj Mahal, Pillsbury, Patanjali, Ashirwad. Kalau saya biasanya menggunakan merek Pillsbury karena dari segi tekstur lebih lembut ya. Dan Pillsbury ini banyak banget, ada yang multigrain atau multigrain itu seperti campuran dari biji-bijian lain. Ada juga Pillsbury Gold. Mungkin berbeda itu dari teksturnya aja atau mungkin ada sedikit inovasi gitu ya. Untuk harga kisaran dari 28.000 ke 30.000 untuk 1 kg Pillsbury Atta. Nah, karena saya lebih suka Pillsbury, jadi kali ini saya mau belinya yang Pillsbury aja. Kita mau beli 2 kilo aja. Selain tepung gandum, orang India juga makan tepung-tepungan seperti jawar, bajra. Nah, tapi ini untuk hanya orang-orang tertentu yang makan ini, seperti diet atau orang yang suka aja karena rasanya agak sedikit pahit dan teksturnya juga keras. Nah, ini ada dalia. Dalia itu seperti rice, seperti beras, tapi agak keras ya untuk sarapan. Nah, ini ada poha. Poha itu seperti beras, tipis-tipis. Nanti kalau mau masak itu direndam dulu, terus dibikin untuk sarapan. Nah, ini ada tepung muruku. Tepung muruku ini untuk kalau di kita itu akar kelapa ya, makanan asin yang kering itu. Nah, ini ada kutu atta atau kutu tepung kutu. Kalau di kita kan kutu-kutu rambut, kalau ini kutunya kutu tepung ya. Biasanya orang-orang South India atau India Selatan yang suka makan tepung kutu ini. Nah, ini brand-brand atau merek-merek orang India Selatan yang biasa menggunakan tepung-tepung ini. Nah, sebelah sini ada beras-beras India. Ini namanya beras basmati. Beras basmati ini biasanya digunakan untuk membuat nasi biryani, nasi pulau, dan lain-lain. Beras basmati sangat berbeda dari beras-beras di Indonesia. Bentuknya lebih panjang, lebih besar, dan teksturnya juga perak. Karena orang-orang India itu tidak suka dengan nasi yang pulen dan nasi yang lembek.
Harga beras basmati per kilogram kisaran harganya antara 35.000 sampai 45.000 rupiah. Nah, untuk merek Dawat ini saya lebih suka karena warnanya itu putih, bersih, berasnya juga nggak terlalu panjang-panjang dan sedikit agak bulat-bulat. Jadi teksturnya juga tidak terlalu perak ya. Saya lebih suka Dawat basmati. Nah, kalau teman-teman ingin membuat nasi biryani, pastikan itu berasnya beras basmati. Soalnya beras yang ini namanya beras idli. Beras idli ini khusus untuk membuat idli dan dosa. Idli itu makanan India seperti appam kalau di Indonesia, tapi rasanya asin. Kalau di Indonesia kan appam rasanya manis. Nah, kalau di India appam itu rasanya asin. Dan beras ini jarang dimasak secara langsung ya. Ini harus diolah dulu baru bisa dimakan. Nah, sebelah sini ada kacang-kacangan atau dal. Kacang di India disebutnya dal. Dal ini hampir dimakan setiap hari. Dibuat seperti kari. Nah, ini ada kacang tanah. Ini ada kacang hitam untuk membuat dal makhni. Ini ada urad dal untuk membuat campuran idli dosa. Nah, ini ada kacang lobia atau kacang kedelai putih. Yang ini namanya matki dal. Ini mung dal atau kacang mung, kacang hijau. Ada tur dal, ada mung dal. Banyak sekali, ada chana dal. Ini semua kacang untuk membuat kari-karian yang hampir dimakan sehari-hari. Banyak banget jenis kacang-kacangan di India. Nah, ini namanya tur dal. Ini namanya rajma atau kalau di kita disebut kacang merah. Nah, yang ini namanya masur dal. Ini yang sudah dikupas dan masur dal yang sebelah sini ini masih utuh. Untuk kisaran harga kacang-kacangan ini berkisar antara 17.000 sampai ke 25.000 untuk setengah kilogram. Nah, yang ini favorit. Ini namanya black chana atau kacang hitam. Seperti kacang Arab. Tapi warnanya hitam, kalau kacang Arab warnanya putih. Kacang ini bisa dibuat seperti kari ataupun untuk salad. Nah, sekarang kita lanjut ke snacks atau makanan-makanan ringan. Ini banyak sekali mereknya, beda-beda merek dan juga beda-beda rasanya, beda-beda. Pokoknya serba beda dan banyak banget sampai bingung milihnya yang mana dan rasanya kayak gimana. Harus direview satu-satu biar teman-teman juga nggak penasaran ya rasanya. Tapi untuk review rasa kita nanti akan bahas di video selanjutnya karena di sini kita cuma akan bahas produk-produknya karena saking banyaknya sampai bingung ini mau jelasinnya gimana. Nah, ini ada safe seperti mie kecil-kecil tapi pendek-pendek, rasanya itu asin, gurih, enak pokoknya. Tuh banyak banget stoknya, gila-gilaan. Nah, ini ada chana dal. Chana dal itu kacang yang kering, rasanya asin. Nah, ini ada navratan mixture, kacang-kacangan, semua mie-mian campur aduk. Rasanya asin, ada asam-asamnya dikit. Aduh, ini bingung ngejelasinnya satu-satu karena emang banyak banget. Nah, ini favorit ya, ada ekstra 25%. Ini harganya kisaran 25.000 ke 30.000 untuk snack-snack India. Nah, ini ada kaju mixture atau kacang mede, ada cornflakes mixture, belpuri, banyak banget sampai bingung nyebutinnya satu-satu. Pokoknya di India itu semua snacks terbuat dari kacang-kacangan dan ada seperti bentuk mie-mian itu tetap terbuat dari tepung kacang. Rasanya itu rata-rata itu asin, gurih, ada yang asam, ada yang sedikit manis-manis. Sebelah sini ada bakar bari. Ini
snacks terbuat dari tepung terigu, kulitnya itu crispy seperti kulit samosa tapi kering. Nah, dalamnya itu tepung besan atau tepung kacang dan dicampur dengan rempah-rempah, rasanya agak manis-manis begitu. Nah, teman-teman, sebelah sini ada gathia. Seperti biji ketapang kalau di Indonesia ya rasanya. Nah, ini ada Szechuan soya sticks. Ini snacks India Chinese ya. Dan sebelah sini ada methi gathia, ini terbuat dari daun katuk yang dicampur dengan adonan tepung terigu. Lalu ada chana jor tomato, ada chana dal, ini terbuat dari kacang-kacangan, rasanya asin. Dan ini ada nylon safe seperti benang nilon yang sedikit kecil-kecil. Dan seperti kalau di kita itu seperti mie-mian ya. Ada navratan mixture, ada safe, ada lemon bell. Bell itu seperti rice puff, atau kalau di kita kalau brondong itu kan terbuat dari jagung. Nah, ini yang terbuat dari berasnya. Itu namanya bell. Nah, ini saut mixture campuran, ada kacang-kacangan di dalamnya. Karena saking banyaknya snacks-snacks India, saya jadi bingung mau beli yang mana, dan rasanya pun berbeda-beda. Jadi saya penasaran mau cicipin. Sepertinya saya pengen cicipin semua snacks-snacks di toko ini, tapi kalau saya cicipin semua kantong saya jebol. Oke, dan Haldiram masih menurut saya best brand buat snacks. Saya suka sekali merek Haldiram dan harganya pun ya lumayan terjangkau lah, sekitar 27.000 sampai 30.000. Oke, setelah saya muter-muter dan mata dimanjakan dengan berbagai macam snacks-snacks India dengan berbagai macam merek. Nah, sekarang kita lanjut ke bumbu-bumbu dapur. Ini ada chole masala. Chole masala adalah bumbu untuk kari kacang Arab yang pernah saya bikin di video sebelumnya. Nah, ini ada chaat masala atau bumbu salad. Chaat masala ini pernah saya pakai di resep panipuri di video saya yang sebelumnya ya. Rasanya ada sedikit asin. Nah, dan ini ada sindi biryani, bumbu biryani instan. Dalamnya itu rempah-rempah yang terbuat dari berbagai macam rempah. Ini ada serbuk rasam. Rasam itu kari India yang terbuat dari tomat khas dari India Selatan. Ini ada chicken tikka atau bumbu pedas untuk ayam. Nah, bumbu-bumbu ini kisaran harganya antara 15.000 sampai 35.000. Nah, ini ada bumbu bubuk serbaguna namanya Kitchen King, bisa untuk sayur-sayuran, tumis-tumisan, kari-karian. Dan ini ada cabai bubuk, degi mirch. Mirch itu cabai ya. Nah, selanjutnya ini ada kasuri methi. Methi itu daun katuk yang dikeringkan. Bisa untuk campuran tumis-tumisan atau campuran untuk membuat paratha. Rasanya agak sedikit pahit. Nah, sebelah sini ada pickle atau acar. Kisaran harga dari 30.000 sampai 40.000. Ada acar lemon, ada acar cabai, ada acar buah amla. Banyak sekali macamnya dan mereknya pun macam-macam. Nah, ini ada rempah-rempah utuh seperti kayu manis, biji ketumbar. Nah, ini namanya kapulaga hijau. Banyak yang pernah nanya di video-video saya yang sebelumnya. Nah, ini ada biji wijen, ini ada biji sonf namanya, dan ini biji ketumbar. Nah, ini ada cengkeh. Rempah-rempah harganya lumayan mahal ya. Tapi ini untuk paketan yang 1/4 kilogram, ini kisaran harganya sekitar 30.000 ke 50.000. Ada juga kemasan kecil-kecil lebih murah, kisaran 10.000 sampai 25.000. Ini ada cabai merah kering, biasanya banyak digunakan untuk masakan India Selatan. Nah, ini juga ada cabai rawit yang dalamnya sudah diisi rempah, biasanya dimakan bersama nasi yogurt. Ini gula merah India seperti ini, keras sekali dan sedikit meleleh. Harganya 29.000. Nah, sebelah sini ada dry fruits atau buah kering. Ini ada kismis, ada kacang mede, ada kacang almond. Nah, biasanya manisan-manisan di India itu hampir semuanya menggunakan buah-buahan kering ini.
harganya lumayan mahal. Ini kacang pistachio biasanya digunakan untuk garnish atau taburan di atas manisan-manisan India. Nah, asam di India seperti ini teman-teman kemasannya, dan teksturnya lebih keras daripada asam kita. Nah, ini ada saus tomat, ada saus cabai. Nah, ini ada Szechuan sauce, red chili sauce. Ini saus-saus ini biasanya digunakan untuk masakan India, Chinese. Masakan Chinese India yang terkenal itu seperti Manchurian, chili chicken, chili paneer, dan fried rice atau nasi goreng. Dan favorit India Chinese itu mie goreng. Nah, mie-nya itu menggunakan mie Szechuan yang ini. Ditumis menggunakan saus Szechuan yang tadi. Nah, kalau yang ini mie Maggi, jadi brand ini brand terkenal di India. Mie Maggi ini punya banyak varian rasa dan masaknya pun cukup simple. Cuma direbus dan dikasih sedikit sayuran. Dan karena orang India itu banyak sekali yang vegetarian, jadi mie-nya pun dibuat spesial mie vegetarian. Harga Maggi lebih murah daripada harga Ching Szechuan tadi. Untuk yang Szechuan tadi harganya 32.000, nah kalau Maggi ini cuma 10 ribuan aja. Nah, sebelah sini ada brand Singapura, mereknya merek Singapura. Tapi sama ya Maggi, tapi buatan Singapura. Nah, karena bahasanya itu 5 tambah 1 percuma 1 pack. Jadi ini mungkin gratis 1 pak ya. Beli 5 gratis 1 pak, tapi dalam satu kemasan. Nah, lanjut sebelah sini. Ini ada vermicelli buat kheer. Kheer itu bubur India, rasanya manis. Nah, terbuatnya dari vermicelli. Vermicelli ini teksturnya seperti bihun. Bisa juga dibuat asin, namanya upma. Nah, ini biasanya upma ini dimakan untuk sarapan pagi. Nah, kalau untuk kheer nanti saya bahas di video selanjutnya untuk resepnya, oke? Nah, kalau teman-teman pengen buat kheer atau bubur susu, tinggal beli vermicelli ini, harganya Rp27.500. Gak terlalu menguras kantong. Nah, ini ada madu. Ini madunya mereknya Patanjali, merek India. Terkenal sekali merek Patanjali. Nah, sebelah sini ada selai. Ini selai buah campur atau mixed fruits, mereknya Kisan. Harganya lumayan mahal, Rp72.500. Nah, ini ada panipuri yang sudah digoreng, sudah siap tinggal makan. Harganya cuma Rp30.000. Ini namanya Safe. Safe yang ini gak ada mereknya, jadi kayak ada orang yang bikin di rumahan dan nitip di toko ini. Nah, sebelah sini ada ready meals atau sayur-sayuran kari-karian yang siap makan, cuma tinggal dihangatkan di microwave. Ini ada chana masala atau kari kacang Arab. Nah, ada veg pulau atau nasi pulau. Jadi teman-teman tinggal membuka kemasannya, masukkan microwave dan siap makan. Nah, ini ada gulab jamun instan. Videonya pernah saya bikin di video sebelumnya. Nah, ini ada khaman dokla. Dokla ini rasanya asin, enak sekali. Nanti saya buat resepnya ya. Nah, ini ada upma, ada dosa, ada dal tadka atau kari kacang. Nah, ini ada pav bhaji instan. Pav bhaji resepnya sudah saya pernah bahas di video sebelumnya. Rasanya enak. Nah, ini ada panir makhani atau kari keju krim. Ada meti matar, ada matar panir. Matar itu kacang polong ya. Nah, ini ada alu matar. Alu itu kentang, matar itu kacang polong. Jadi kari kentang kacang polong. Semuanya instan, siap makan. Tinggal hangatkan di microwave. Nah, ini ada masala rice atau nasi bumbu. Nah, untuk harga ini kisaran Rp30.000 sampai Rp40.000. Nah, kita mau bikin gulab jamun. Nah, gulab jamun biasanya kita pakai yang instan ini.
Jadi ini tepung tinggal campur pakai air, terus nanti digoreng dan kita bikin rebusan air gula sendiri seperti video yang sudah saya buat di video-video sebelumnya. Rasanya enak, susunya berasa. Nah, kita beli 2 deh. Harganya cuma Rp37.500. Nah, lanjut sebelah sini. Ini semua minyak-minyakan dan ada ghee atau minyak samin. Nah, banyak yang bertanya apa bedanya ghee sama minyak sayur. Kalau ghee itu terbuat dari lemak hewani, sedangkan minyak sayur terbuat dari lemak nabati. Nah, teman-teman, ada berbagai macam minyak. Ada minyak canola, ada minyak savola, ada minyak kelapa, ada minyak wijen, ada minyak mustard juga. Banyak sekali jenisnya. Dan untuk harga minyak-minyak ini kisaran dari Rp40.000 sampai Rp100.000. Nah, ini ghee. Ghee ini dijual dari mulai 500 gram sampai 1 liter. Untuk harga yang 500 gram ini sekitar Rp105.500. Karena saking banyak merek, bahkan untuk ghee ini juga saya harus bingung dalam memilih, karena entah apa yang membedakan dari minyak samin ini. Ini ada merek Haldiram dan ada merek Amul. Nah, harganya pun beda-beda. Kalau yang Amul ini lebih murah. Biarkan Ajit yang memilih untuk masalah harga dan kualitas, tapi sepertinya dia lebih memilih kemasan yang Amul 500 gram. Oke, kita ambil 1 Amul ghee. Nah, kita lanjut lagi kemana nih? Nah, ini dia biskuit India. Biskuit yang terkenal di India ini mereknya Parle-G. Rasanya kalau di kita itu seperti biskuit Regal, seperti Marie biskuit. Nah, ini orang India biasanya kalau pagi itu makan biskuit ditemani dengan teh. Nah, harganya ini Rp19.500, cukup terjangkau juga ya. Cobain deh rasanya, hampir sama seperti Marie biskuit. Nah, ini ada Crack Jack, ada Hide and Seek, banyak banget. Nah, ini biskuit coklat. Nah, ini ada Suji Rusk. Nah, Suji Rusk itu terbuat dari tepung suji, terbuat dari susu. Nah, dalamnya juga itu ada seperti kapulaga hijau rasanya. Ini seperti bolu kering, nggak terlalu manis, crunchy, kriuk seperti biskuit. Nah, temennya minum teh. Nah, banyak varian rasanya dan beda-beda warnanya. Nah, ini yang original. Nah, ini yang pakai susu. Sebelah sini ada cookies kacang mede, harganya Rp55.500. Nah, ini ada cookies kelapa. Ini ada ajwen. Ajwen itu seperti biji jinten tapi beda. Nah, yang ini yang jinten. Ajwen itu hampir mirip sama jinten. Biasanya digunakan untuk campuran di paratha, di cookies, rasanya enak. Hampir semua cookies itu ada buah-buahan kering di dalamnya seperti pistachio, kacang mede, kacang almond. Dan cookies India itu rasanya nggak terlalu manis. Tuh, banyak banget kan teman-teman cookies-cookiesnya, dan kemasannya pun besar. Harganya kisaran Rp50.000 sampai Rp75.000. Ini ada butterscotch biscuit, rasanya kacang mede. Nah, ini ada gurtil cookies atau cookies biji wijen. Nah, sebelah sini ada Chiki atau fruits bar. Ini terbuat dari biji wijen.
Dan ini yang terbuat dari beras. Nah, ini ladu dari wijen. Nah, kalau yang ini campuran satu paket. Nah, dan di bawahnya ini ada macam-macam kerupuk. Di India kerupuk namanya papad. Nah, macam-macam papadnya, ada jeera papad, ada masala papad. Kerupuk. Nah, kalau saya lebih suka yang kecil, namanya apalam. Oke, kita beli apalam, harganya kisaran Rp16.000. Nah, ini namanya kakra. Ini bisa langsung dimakan tanpa harus digoreng dulu seperti papad. Dan sebelah sini ini ada sirup-sirup India, ada minuman-minuman serbuk glukosa. Nah, ini juga ada, masih kakra yang tadi yang seperti papad. Nah, ini ada apa ini ya? Dabur. Nah, ini sirup-sirup India. Rasanya asam manis. Banyak banget varian rasanya. Nah, di sebelah sana ada kopi. Nah, ini kopi brew yang terkenal mereknya. Merek brew. Nah, ini ada udayam kopi. Oke, hampir semua produk sudah kita lihat satu-satu dan kita sudah bahas satu-satu. Nah, sekarang kita lanjut kemana lagi? Ternyata di sini tidak hanya menjual makanan, tapi di sini juga menjual aksesoris, perlengkapan untuk puja, dan perlengkapan untuk perayaan-perayaan. Nah, seperti pewarna holi ini. Nah, teman-teman yang pecinta budaya India udah pasti tahu dong perayaan holi itu seperti apa, tabur-taburan warna. Nah, pewarnanya bisa kalian dapetin di sini. Ini buat bikin rangoli. Beda-beda motifnya tuh. Harganya cuma Rp10.500. Nah, ini cara bikinnya. Jadi si piring ini ditaburin sama pewarna-pewarna holi tadi. Nah, jadi cetakannya nanti berbentuk seperti ini. Banyak banget itu. Ngacak-ngacak toko orang. Ini dekorasi untuk puja. Ini seperti tempat-tempat lilin. Cantik-cantik kan? Nah, ini ada simbol kaki. Ini menurut kepercayaan orang Hindu itu simbol kakinya Dewi Lakshmi. Ini biasanya ditaruh di meja-meja untuk puja sebagai dekorasi. Sebelah sini ada minyak sama kapas untuk menyalakan api selama puja. Nah, itu tatakan untuk lilin-lilin. Nah, ini juga masih dekorasi untuk puja-puja. Nah, jadi satu ruangan ini khusus untuk dekorasi puja. Ada bingkai bergambar dewa. Ada juga dupa-dupa. Nah, sebelah sini ada parfum dan minyak wangi khas India. Hampir sama seperti minyak wangi di Indonesia. Sepertinya dia mau beli parfum. Apa yang mau dia beli? Ini merek Vogue. Wanginya kalau di kita seperti Gatsby atau seperti Casablanca. Nah, ini yang warna kuning sepertinya lebih wangi. Ya, dia suka yang warna kuning. Masuk keranjang. Aku juga nggak mau kalah. Wow, berapa ini? Hand sanitizer.
Oke, saya mau satu yang ini. Oke teman-teman, sepertinya sudah cukup belanjaan kita. Sudah lama juga kita muter-muter di sini. Di toko Morgan ini, selain pelayanannya yang memuaskan, pegawainya juga ramah-ramah loh, dan potongan harganya juga lumayan banyak. Jadi buat teman-teman yang ada di Jakarta atau yang ada di luar kota, silakan berkunjung, mampir ke toko India Sri Morgan, nikmati sensasi berbelanja ala-ala India. So, kita berdua pamit dulu. Kita akan berjumpa lagi di next video. Next video kita akan berbagi resep masakan India lagi ya. Teman-teman yang belum subscribe, silahkan di-subscribe biar kita makin semangat bikin video-video yang baru. Like dan komen juga ya kalau ada pertanyaan-pertanyaan seputar produk India dan masak-memasak. Dan share juga sebanyak mungkin biar teman-teman yang lain juga pada dapat informasi tentang masak-masakan India dari kita. Stay safe, stay healthy. Bye-bye.